Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Abdillah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 6 dengan NIM 20220101030004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Manajemen Berbasis Sekolah di Madrasah Aliyah Asyafiyah Kota Kendari. Madrasah Aliyah memiliki peran penting dan strategis dalam membentuk generasi yang religius dan berdaya saing dengan mengintegrasikan pendidikan umum dan keagamaan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, pendekatan manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan memberikan otonomi pada madrasah mengenai sumber daya dan pengembangan keputusan. Namun, penerapan MBS ini di Madrasah Aliyah masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, perubahan kebijakan dan tuntutan di era digital pasca pandemi juga menambah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini. Nah, di sisi lain, manajemen berbasis sekolah ini memberikan peluang bagi madrasah untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, dan kualitas layanan pendidikan. Nah, sayangnya kajian mendalam tentang implementasi manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, di sini saya sebagai peneliti bertujuan untuk mengkaji tantangan dan peluang penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah untuk mendukung pengembangan manajemen madrasah dan manajemen madrasah yang efektif dan adaptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data dan memahami bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Asyafiyah. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dan faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan manajemen berbasis sekolah serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Asyafiyah Kota Kendari. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama itu apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah, dan yang kedua bagaimana peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu ada mengidentifikasi tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah. Kemudian yang kedua ada menganalisis peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah. Kemudian manfaat penelitian ini di sini terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah. Dengan memperkaya literatur yang ada, penelitian ini akan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Kemudian manfaat bagi pembuat kebijakan. Nah, untuk manfaat bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang mendukung implementasi manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi komite sekolah. Nah, dalam penelitian ini, manfaat bagi komite sekolah adalah mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola madrasah yang menciptakan sinergi yang kuat antara madrasah dan komite. Manajemen berbasis sekolah ini merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepala sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Nah, otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf dan menawarkan partisipasi langsung kepada masyarakat terhadap pendidikan.
Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah ini membuka sejumlah peluang penting bagi madrasah aliyah. Di antaranya adalah meningkatkan otonomi dalam mengelola kurikulum dan sumber daya, meningkatkan peran serta masyarakat melalui komite madrasah, serta peluang pengembangan inovasi pendidikan yang kontekstual. Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut memberikan peluang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan sehingga mempermudah monitoring dan evaluasi. Ada beberapa riset yang relevan. Yang pertama itu ada dari Mulyasa 2004 dengan judul penelitiannya yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam buku ini menjelaskan konsep dasar manajemen berbasis sekolah, prinsip-prinsip dan implementasi dalam konteks pendidikan. Nah, ini menjadi landasan teori yang kuat untuk memahami penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah. Kemudian untuk riset yang kedua ada dari Sukardi 2010 dengan judulnya penerapan manajemen berbasis sekolah di sekolah menengah pertama jurusan pendidikan dan kebudayaan. Nah, penelitian ini membahas penerapan manajemen berbasis sekolah di tingkat sekolah menengah pertama dan dapat memberikan gambaran serta tantangan dan keberhasilan yang mungkin juga relevan bagi madrasah. Kemudian yang terakhir itu ada dari Husni tahun 2018 yaitu peran kepala sekolah madrasah dalam mengimplementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam penelitian ini menyoroti peran kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah dan bagaimana kepemimpinan berpengaruh terhadap keberhasilan program itu sendiri. Kemudian untuk jenis pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah As-Safiyah. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utamanya adalah pada eksplorasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas yang ada melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Kemudian untuk sumber datanya di sini, yang pertama itu ada sumber data primer. Nah, sumber data primer ini diambil melalui wawancara dan observasi, di mana untuk objeknya di sini yang akan diwawancarai atau diobservasi adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kemudian ada guru-guru dan anggota komite madrasah. Kemudian untuk sumber data yang kedua itu data sekunder. Nah, data sekunder ini ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi madrasah seperti rencana kerja, laporan tahunan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah. Kemudian ada waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Asy-Syafiyah Kota Kendari. Nah, pemilihan tempat ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan aktual mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah tersebut. Dalam teknik pengumpulan data di penelitian ini mengadopsi 3 teknik. Yang pertama itu ada wawancara, kemudian ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Nah, wawancara ini menjadi salah satu metode utama dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini. Nah, melalui wawancara mendalam dengan berbagai sumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah, kita dapat memberikan data-data yang relevan untuk penelitian ini. Kemudian ada observasi. Observasi ini merupakan teknik yang sangat penting dalam penelitian ini. Nah, di sini observasi yaitu melakukan pemantauan secara langsung di lapangan terkait kegiatan-kegiatan yang diterapkan ke sekolah yang mencangkup manajemen berbasis sekolah. Nah, baik selanjutnya di sini ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga merupakan suatu teknik penelitian dalam pengumpulan data yang sangat penting, di mana dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan
berbagai dokumen yang relevan seperti rencana kerja, laporan keuangan, serta kebijakan madrasah yang berkaitan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah. Oke, baik. Dalam teknik analisis data di penelitian ini mengadopsi 3 teknik, yaitu ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada reduksi data. Nah, reduksi data adalah proses awal dalam menganalisis data kualitatif. Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi akan diklasifikasikan dan disederhanakan berdasarkan fokus penelitian itu sendiri. Kemudian ada penyajian data. Nah, setelah proses reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Nah, dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Kemudian matriks, tabel, dan data konsep yang menggambarkan pola-pola penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Asyafiyah, Kota Kendari. Nah, kemudian di sini ada penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penarikan dan verifikasi kesimpulan ini dilakukan secara bertahap selama proses pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap awal, kesimpulan yang diperoleh masih bersifat sementara. Kemudian akan terus berkembang serta diverifikasi sepanjang penelitian ini berlangsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan daripada bab 4 sendiri, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil penelitian ini yang merujuk pada rumusan masalah di awal, yaitu yang pertama, tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, dalam tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman guru terhadap peran dalam manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini sebagian besar guru masih belum memahami secara menyeluruh peran aktif mereka dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Mereka cenderung menyerahkan semua tanggung jawab pengelolaan kepada pihak kepala sekolah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya birokratis dan belum adanya pembinaan intensif terkait manajemen dan prinsip-prinsip konsep manajemen berbasis sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu ada ketimpangan dan keterbatasan pelatihan. Nah, dalam hal ini pelatihan mengenai manajemen berbasis sekolah memang pernah dilakukan, tetapi tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak berkelanjutan. Nah, dalam hal ini guru yang belum mendapatkan pelatihan mengalami kesulitan dan dalam menjalankan peran manajemen berbasis sekolah ini. Nah, kemudian yang ketiga ada kesiapan sumber daya manusia. Nah, selain keterbatasan pemahaman, kesiapan tenaga pendidik untuk melihat dalam mengelola madrasah juga masih rendah. Beberapa guru enggan terlibat dalam pengambilan keputusan karena belum merasa memiliki kapasitas dalam hal itu. Kemudian yang selanjutnya ada partisipasi masyarakat yang rendah. Nah, dalam hal ini keterlibatan masyarakat, terutama orang tua siswa, masih terbatas dalam penyusunan dan evaluasi program madrasah. Sosialisasi mengenai peran komite madrasah belum dimaksimalkan dan komunikasi antara pihak madrasah dan masyarakat belum diterima secara optimal. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu peluang optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Nah, untuk peluang optimalisasi manajemen berbasis sekolah ini terbagi juga menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada kepemimpinan kepala madrasah yang visioner dan partisipatif. Nah, di sini kepala madrasah menjadi motor penggerak utama dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, karakter kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan serta kemampuan mengkoordinasikan semua unsur sekolah memberikan harapan besar terhadap optimalisasi manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Asyafiyah. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan teknologi serta informasi. Nah, adanya penggunaan teknologi seperti WhatsApp, Google Form, dan platform digital lainnya dalam komunikasi internal
mempercepat proses pengambilan keputusan serta memperkuat koordinasi antara guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengelola manajemen berbasis sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ada budaya kolaborasi dan religius. Nah, dalam hal ini, budaya kerja yang menunjukkan tinggi nilai-nilai keislaman dan gotong royong memperkuat semangat kolektif dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengelolaan madrasah. Nah, adanya kegiatan keamanan rutin seperti pengajian tadarus dan salat berjamaah mempererat hubungan emosional antara warga sekolah. Budaya ini menjadi fondasi moral yang kuat dalam membentuk etos kerja yang positif dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang terakhir itu ada kemitraan dengan pihak eksternal. Nah, madrasah menjalin kerjasama dengan lembaga luar seperti perguruan tinggi, institusi pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan kompetensi guru dan pengembangan program pendidikan. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan. Nah, yang pertama itu ada analisis tantangan penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini tantangan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah yang ditemukan di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi kendala utama kurangnya pemahaman guru terhadap konsep manajemen berbasis sekolah, mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa desentralisasi pendidikan memerlukan kesiapan semua pihak untuk berbagai tanggung jawab. Kemudian, ketidakmerataan pelatihan menjadi indikator yang belum optimal dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Nah, pelatihan merupakan elemen penting untuk membentuk budaya kerja kolaboratif dan mendorong inovatif pembelajaran. Minimnya pelatihan menyebabkan rendahnya kemampuan guru dalam mengembangkan program berbasis kebutuhan lokal. Selanjutnya, yang kedua itu ada analisis peluang optimalisasi manajemen berbasis sekolah. Nah, di sini kepemimpinan kepala madrasah menjadi aset utama dalam mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah. Kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dan pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini penting untuk menciptakan iklim manajerial yang sehat dan partisipatif. Nah, kemudian dukungan terhadap pengembangan inovasi dan kemitraan strategis menunjukkan adanya peluang dalam pembangunan strategi dengan stakeholder eksternal. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menambah sumber daya baik dalam bentuk pelatihan, pendanaan maupun pengembangan program pembelajaran. Kemudian, lingkungan religius dan kekeluargaan mendukung penciptaan budaya sekolah yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Hal ini dapat dimaksimalkan untuk membentuk etos kerja kolektif dan memperkuat kepedulian terhadap mutu pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah memiliki potensi besar untuk pengembangan sistem manajemen berbasis sekolah secara optimal melalui penggunaan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan kolaboratif dan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan madrasah. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 5, yaitu penutup. Nah, dalam kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwasanya penerapan manajemen berbasis sekolah di Madrasah Aliyah Asy-Syafi'iyah masih menghadapi kendala, terutama dalam hal partisipasi guru, kurangnya pelatihan, dan minimnya keterlibatan masyarakat. Meskipun demikian, madrasah memiliki potensi besar melalui kepemimpinan kepala sekolah yang terbuka, budaya kerja yang religius, serta pemanfaatan teknologi. Untuk saran sendiri, madrasah perlu meningkatkan pemahaman guru melalui pelatihan rutin dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini
melalui kebijakan dan pembinaan yang berkelanjutan agar pengelolaan madrasah semakin efektif dan berkualitas. Baik, sekian pada penjelasan penelitian saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.